Stranger Things Season 4 baru saja merilis trailer terbarunya. Serial yang awalnya hanya berfokus di satu kota kecil, Hawkins, kini berekspansi hingga ke Rusia. Masih berfokus ke petualangan para bocah atau yang sekarang sudah menjadi remaja, cerita akan tetap melanjutkan perjuangan mereka melawan kekuatan jahat dari dimensi lain, Upside Down. Salah satu hal yang paling menonjol dari serial ini, selain latar tahun 80-annya yang bikin nostalgia, adalah faktor karakter yang sangat kuat karakteristiknya. Mulai dari Dustin si lucu, Josh Bayer si mama tangguh, Jim Hopper si pejuang kebenaran, sampai si ramah dan baik hati, Benny dan Barb. Rest in peace untuk keduanya. Semuanya adalah karakter yang memorable dan menonjol dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan mengikuti perjalanan kisah Steve the Babysitter Harrington yang di awal dikenal sebagai sosok antagonis cerita, tapi sekarang berubah menjadi salah satu karakter yang dicintai sama fans. Kok bisa gitu ya? Kita bahas di Kincir Breakdown, bedah karakter. Di season pertama, Steve muncul sebagai sosok pembuli layaknya tipikal karakter antagonis di film coming of age tahun 80-an. Ia terlihat jahat, pemarah, suka menindas yang lemah, terkesan hobi main cewek, dan bodoh. Penonton seakan terkecoh dan hanya melihat sisi buruk dari Steve di paruh awal serial Stranger Things. Hampir setiap tindakan dia adalah demi egonya sendiri. Dan itu ngeselin sih. Lo pasti jengkel kan waktu ngelihat Steve ngehancurin kameranya si Jonathan. Apalagi waktu kita mengira Steve yang menulis kata slut untuk Nancy di papan bioskop. Wajar sih kalau lo sempat benci sama Steve di season pertama ini. Tapi ternyata sebagian besar dari kita salah menilai Steve karena itu bukanlah sosok asli di dalam dirinya. Ternyata kalau kita telaah semua tindak tanduk Steve, ia lakukan hanya karena ingin dapat pengakuan sebagai raja di sekolahnya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa banyak tindakannya tersebut adalah salah. Terungkap bahwa bukan Steve yang melakukan vandalisme di bioskop, melainkan teman gengnya, yang mana Steve tidak setuju dengan tindakan tersebut. Terus waktu Steve mengadakan pesta, di mana kita kira Steve melakukannya hanya demi dapat bermalam dengan Nancy, akhirnya kita tahu bahwa Steve benar-benar peduli dan menyayangi Nancy. Di pesta pun Steve tidak memaksa Nancy untuk meminum alkohol. Steve bahkan memperbolehkan sahabat Nancy, Barb, untuk ikut. Di satu momen ketika Barb melukai tangannya sendiri, Steve langsung sigap memberitahu di mana lokasi P3K. Dan di situ Steve terlihat khawatir, berbeda dengan dua teman gengnya yang malah mentertawai Barb. Nah, untuk kasus di mana Steve menghancurkan kamera Jonathan, sebenarnya amarah Steve itu cukup masuk akal sih kalau menurut gua. Coba lo pikirin lagi deh, tindakan Jonathan yang memata-matai pesta orang dan memfoto cewek waktu buka baju itu creepy banget kan? Jadi menurut gua masuk akal kalau Steve marah banget. Jadi di situ Steve bukan pembuli asli. Teman gengnya lah yang merupakan pembuli sejati dan mempengaruhi Steve untuk bertindak seperti itu. Sebagai salah satu antagonis pendukung di babak pertama cerita, awalnya Steve merupakan karakter yang tidak mau mengalah dan nampak selalu mementingkan diri sendiri. Tapi di akhir season pertamanya, Steve bukan lagi karakter antagonis, karena di sana ia membantu Jonathan dan Nancy mengalahkan Demogorgon. Memasuki season kedua, gelar Steve sebagai raja sekolah terancam berkat hadirnya Billy, kakak dari Max. Sempat berupaya mempertahankannya, tapi ujung-ujungnya Steve merelakan gelar tersebut lepas darinya. Dari situ, Steve mencoba berhenti menjadi orang yang menjengkelkan. Salah satunya karena ia sadar sebetapa menjengkelkannya Billy yang bisa dibilang sifatnya itu mirip banget dengan sosok Steve sendiri di season pertama. Dan dengan menurunkan egonya, ia mencoba mengalahkan Nancy, meminta maaf kepada Jonathan, hingga berjibaku demi membantu para bocah mengungkap konspirasi di Hawkins. Steve pun menjadi orang yang dapat berpikir rasional. Lalu ia mulai belajar untuk mengambil keputusan yang baik. Gak cuma untuk dirinya, tapi untuk orang di sekitarnya juga. Semua perubahan yang dialami Steve sangat masuk akal karena ada planting dari awal cerita. Selain itu, kita sempat berempati ke karakternya. Karena meskipun Steve sempat digambarkan sebagai sosok raja di sekolah, tapi penulis cerita dengan cermat memasukkan kejadian-kejadian buruk ke kehidupannya bukan sebagai ending cerita, tapi sebagai plot point untuk perkembangan karakternya. Kekalahan popularitasnya dari Billy, Nancy yang mengaku tidak mencintainya lagi, dan kekhawatirannya dengan masa depan yang suram, terutama setelah sadar kalau dirinya adalah orang yang bodoh. Semua itu sangat relatable kan? Konflik tersebut bikin penonton berempati ke karakter Steve, karena kita ngerti sama apa yang dialami Steve. Dan semua isu tadi ada di luar kendalinya Steve. Kita tahu juga Steve nggak bisa ngeberhentiin perasaan Nancy yang mulai jatuh cinta sama Jonathan. Dan jelas kita tahu Steve nggak bisa ngeliat masa depan untuk mastiin kehidupannya nanti gimana. Semua masalah yang tentunya pernah kita alami dalam kehidupan kita sendiri. Di sini diperlihatkan Steve sebagai karakter yang ingin sempurna tapi sadar dia tidak bisa sempurna.
Setelah konflik batin yang seakan memaksa Steve Harrington untuk menurunkan ego, menerima keadaan, dan berubah jadi lebih baik, hal lain yang bisa kita tiru dari Steve adalah bagaimana ia tidak kabur dari persoalan hidupnya dan selalu siap untuk menghadapi segala kesulitan yang ada. Setelah mendapat banyak cobaan yang berat, penulis cerita berhasil menghidupkan kembali karisma Steve dengan cara yang seru, yaitu lewat keputusan terbaik di Stranger Things, memasangkan Steve dengan Dustin. Chemistry bromance keduanya asik dan selalu menarik untuk diikuti. Hal itu karena kedua karakter sedang mengalami konflik batin. Dustin yang sedang galau karena tidak dipercayai sahabatnya, dan Steve dengan masalah kehidupan ABG-nya. Nah, di sini satu sama lain saling membantu untuk healing bersama. Dustin memberi saran ke Steve dan begitu sebaliknya. Dari bonding tersebut, perjalanan kisah Steve semakin emosional buat penonton, karena kita jadi ingin melihat keduanya menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Dan Steve pun sukses berhasil menjadi dirinya sendiri, yaitu dirinya yang baik hati dan mampu mengutamakan kepentingan bersama. Bahkan setelah jadi bromance-nya Dustin, Steve terus melanjutkan kisahnya sebagai penolong yang dapat diandalkan. Steve selalu ada melindungi Dustin dan sahabat-sahabatnya. Sebagai orang yang paling dewasa di antara bocah-bocah kecil, Steve pun menjadi babysitter mereka. Lewat perkembangan karakter Steve Harrington, kita bisa belajar untuk tidak melihat orang dari satu sisi saja. Dan dari perjalanan kisahnya, kita jadi tahu pentingnya menurunkan ego, berbuat baik kepada sesama, dan berhenti mengutamakan keinginan pribadi. Semua dituturkan dengan cara yang luar biasa di sepanjang 3 season Stranger Things. Bukan hal mudah menciptakan karakter pembuli jadi sosok yang bikin penonton berempati. Dan itu cukup beresiko juga, mengingat Stranger Things memiliki banyak karakter penting lain yang kisahnya lebih berkaitan dengan benang merah cerita, yaitu konflik Eleven dan Upside Down. Tapi Duffer Brothers sebagai kreator dari serial ini berhasil mengemas semuanya dengan cara yang sangat indah. Kita bisa menikmati konflik utama cerita dan konflik pribadi karakter pendukung secara bersamaan. Sekarang kita tahu, Steve the Babysitter Harrington adalah orang yang baik yang berhasil meninggalkan sifat serta sikap buruknya di masa lalu. Steve sukses menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. So di sini siapa yang penasaran banget sama kelanjutan kisah Steve Harrington di Stranger Things Season 4? Nextnya kira-kira kita bedah karakter apa lagi ya? Oke, sekian Kincir Breakdown bedah karakter kali ini bareng gua Rendra. See you and have a nice day.